Selamat datang di YouTube Horrors. Oke, udah dari Oke, thank you. yuk. Oke. Oke, kita bahas file system dulu. Pengertian dari file system itu merupakan struktur dari directory yang digunakan dalam mengelola file yang ada di sistem komputer. Itu pengertian pertamanya. Pengertian kedua itu file system itu ada apa ya? Penjelasan atau sebuah file di mana dan bagaimana data tersimpan pada disk atau HDD yang dikelola sama sistem komputer atau sistem operasi. Oke. Pada Linux, directory itu file, tapi di dalamnya terdapat beberapa file. Nah, master dari directory itu dinamakan root directory. Nah, kalau dilihat pakai commentary, di sini aku lihat struktur file di root pada level 1, yaitu banyak direktorinya, ada bin, boot, cd-rom, dev, etc., home, dan lain sebagainya. Yang nanti dijelaskan, tapi nggak semua sih, beberapa doang yang kelihatan penting. Oke, nah ini kalau mau lebih jelasnya dari root itu masternya master ya, yang jadi intinya dari sistem operasi kalian. Nah, dari directory master itu ada directory lain, yaitu ada bin, etc., bin, user, usr, var, dev, home, lib, mount, opt, proc, root, sebagainya. Nah, musku mana tuh? Oh, ini dia. Root yang ini sama root ini beda. Kalau ini rootnya file system directory, kalau yang ini tuh root user. Jadi beda. Kalau root file systemnya itu cuma satu slash doang biasa. Kalau slash root berarti itu home directory-nya super user. Ya, kenapanya itulah gitu. Jadi kita langsung bahas untuk root file systemnya. Root file system itu top level directory dari sebuah file system. Berisi file-file yang diperlukan untuk melakukan boot sistem Linux sebelum file system yang lain itu di mount. Jadi ya, Maaf Mas. Tadi yang untuk sebelumnya itu, tadi yang folder root itu sebelumnya yang mana ini? itu mouse-nya kan nggak kelihatan, jadi Masnya tadi nunjuk root yang mana di antara dua root gitu. itu? Yang ini maksudku yang slash root sama slash biasa. Slash aku sendiri sama slash root. Nah, itu beda. Kalau slash biasa /1 doang itu namanya untuk isinya tuh file systemnya root file system. Tapi kalau slash root itu berarti home directory-nya untuk root user. Gimana? Oke, makasih Mas. Oke, tak lanjut. Ada yang mau ditanyakan lagi dari bagian ini? Saya ke Mas. Iya, oke, silakan. Ya udah, kau duluan. saya mau tanya, tadi kan katanya kalau salah di Linux ini folder itu jadinya file ya, tapi dia ada file-file lain. Yo. Nah, bedanya sama OS lain tuh gimana sih ya? Kalau OS lain tuh? OS lain? Iya, misalnya Windows, dia folder itu seperti apa? Windows, oke. Gini ya, aku juga baru mohon maaf nih sebenarnya sebelumnya, mohon maaf kalau misalnya citasi sih, sumber yang saya cari itu masih kurang, tapi baik itu file maupun folder itu sebenarnya kalau dikategorikan dalam file itu juga sama. Jadi intinya itu file itu ya isinya, kalau file apa ya, kalau jelasin file ya isinya kayak
Misalnya kamu buat file apa kayak misal .txt atau apapun lah itu namanya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin sebuah direktori itu kalau di OS sendiri sih ya folder itu sendiri gitu. Cuman kalau dari beberapa literatur yang aku baca, entah kenapa mereka menuliskan bahwa direktori itu juga merupakan file. Tapi mungkin yang dimaksud oleh mereka adalah direktori itu termasuk dalam file system. Jadi kayak folder lah itunya, folder yang berisi file-file penting gitu. Mungkin seperti itu. Aku nangkepnya gitu sih. Kalau ada salah mohon maaf. Oke, terima kasih Kak. Ya. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau menyanggah dari pendapat saya? Monggo. Saya juga belajar kok, Red. Gitu. Mas tanya dong, Oh, nggih, monggo. itu apa semua Linux modelnya itu kayak gitu semua, Mas? Foldernya itu ada semua gitu kayak user list gitu. Maksudnya semua ada kayak gitu apa gimana, Mas? Karena ini standarisasinya dari file system Linux, jadi harusnya semua Linux itu sama sih. Aku udah nyoba berapa distro ya? Kayak baru 3 sih. Ubuntu Mint juga persaudaraan sejarah mereka. Aku nyobanya itu di Ubuntu sama berarti cuman Ubuntu sama Fedora lah yang bisa kita bedakan. Ubuntu, Fedora, CentOS itu file sistemnya juga sama ya, juga ada bin, STF, EPT, bin, USR, var, dev, home, lib, mount, opt itu juga ada. Ubuntu juga ada. Oke, Mas, makasih. Oke, sama-sama. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Lanjut, Mas. Lanjut, siap. Oke. Oke, kita mau bahasan pertama bukan. Mungkin yang pertama dari root file system. Jadi udah dijelasin. Root file system itu top level directory, dia masternya master lah kalau kita ngomong. Top level dari file system. Isinya itu file-file yang dibutuhkan saat melakukan boot sistem sebelum file system yang lain itu dimount. Jadi root ini isinya itu ya tadi itu ada bin, ept, sbin, usr, var, dan lain sebagainya. Isinya itu sebelum dimount dia dijalankan dulu. Oke, lanjut ke slash bin. Ini itu directory yang berisi binary yang digunakan untuk aplikasi dan program yang dijalankan. Oke, gampangannya gini deh. Aku balik ke bagian yang tadi. Directory bin itu kayak kalian kalau misalnya di Linux jalanin cp, cat, bash, yaml dan sebagainya, itu mereka ngambilnya dari binary di directory bin. Jadi semua komen, misalnya aku ngomongin komen ya, komen dasar yang kalian pakai di Linux, komen di Linux itu ngambilnya dari slash bin. Gitu. Ada biasanya essential user comment binary. Oke, nah ini ada kemudian direktori selanjutnya itu slash boot, yaitu direktori yang berisi file yang digunakan untuk starting your system, berarti untuk menyalakan sistem, untuk boot sistem lah intinya. Nah, catatan jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh di direktori boot. Kalau kalau kalian mau coba ya silahkan sih, tapi aku nggak rekomendasi. Takut rusak, udah gitu aja. Takut rusak. Di sini ada yang bingung nggak? Sampai sini juga ada yang bingung nggak? Atau penjelasanku yang terlalu cepat atau gimana? Belum. Oke, lanjut berarti. Slash dev. Ini direktori berisi file device yang di-attach ke sistem. Ini jangan samakan dengan nanti ada slash media, itu beda. Kalau ini itu cuman kayak mediator lah, memfasilitasi akses ke device tersebut. Misalnya mungkin di antara kalian ada yang pernah ngalamin error waktu buka harddisknya partisinya Windows, ya kan apa sih? Komanya saya lupa, komanya apa?
fix apa apalah itu namanya aku lupa, pasti ada sales dev slash SDA berapa gitu. Nah itu untuk perantara bahwa oke, aku mau attach SDA ini, attach device ini di file system Linuxku kayak gitu, contoh gampangnya gitu. Mungkin kalau kalian mau pernah ngalamin waktu mau buka hard disk partisi dari Windows, dibuka lewat Linux kadang ada error gitu, kan diarahkan ke slash dev slash SDA 5 misalnya gitu. Mon lah mas, Mon. Kenapa? Mon bukan. Bukan, beda. Kalau Mon itu bedanya dia hanya temporary aja, untuk temporary, jadi nggak removable, beda. Ntar ada bedanya juga antar media Mon. Tapi kok DB ini cuma kayak perantarain doang aja sih, perantarain. Oke, kamu connect gitu aja sih. Beda bedanya. Oke, lanjut. Oke. Nah ini slash etc slash etc itu berisi local system configuration file untuk komputer kalian. Jadi kalian kalau mau konfig apa, misalnya kalian habis install Nginx atau install apa ya? Biasa pakai etc lupa. Install Nginx, install Apache, install apapun itu yang butuh ke etc biasanya kan ada konfigurasi yang ditambahkan di sana. Nah itu pasti kalian akan menujunya ke directory slash etc ini. Itu kalian akan konfig ya macam-macam lah kalau kalian mau konfigurasi di sana. Ya aku juga mewanti apa ya? Mewanti apa ya? Memperingatkan. Oh ya, memperingatkan jangan jangan aneh-aneh lah. Maksudku kalau mau perkoprek boleh, cuman literasinya diperbanyak dulu sebelum ngoprek. Tapi salahnya gitu sih, biar nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Tapi kalau mau raw atau ya udahlah aku mau ngoprek walaupun sambil belajar, ngoprek sambil belajar gitu, pakai VM aja nggak apa-apa. Kalian coba editin apalah dalamnya etc atau editin yang tadi yang aku nggak boleh, ada tulisan do not touch di slash boot. Kalian mau edit, mau nambahin file apa di sana silahkan, tapi jangan di hostnya, di VM aja kalau yang kayak gitu-gitu. Ya mungkin penasaran. Oke, lanjut. Nah ini slash zoom, ini directory untuk user file. Jadi setiap user itu pasti ada di slash home. Nah, slash home yang subdirectory itu home itu kayak subdirectory user. Misalnya userku Rizal, aku punya user lagi Kiana, punya user lagi Himiko atau lain sebagainya. Itu subdirectory-nya ada di slash home. Oke. Slash lib. Ini isinya library file directory yang digunakan untuk sistem. Lanjut media. Nah ini aku mau bicarakan tadi sama Dev, ini beda ya, ternyata media sama Dev itu beda. Kalau Dev itu cuma perantara doang, tapi kalau yang slash media ini biasanya tempat untuk mount external removable media device seperti USB ini. Nah itu beda loh, beda sama mount, itu beda. Jadi kalau kalian Mon itu apa mas ya? Mount itu apa ya, kalau ngomongin mount itu nyambungin. Kalau aku sih nangkepnya nyambungin itu masang antara USB gini. Analoginya kalau kalian nyolokin USB atau ada yang pernah ini install apapun pakai ISO di Windows. Ya aku analogi di Windows lah, di Windows gampang itu soalnya. Di Windows kan kadang file, misalnya file game, downloadnya ISO. Kan install.exe-nya ada di sana. Kadang butuh apa itu namanya, untuk virtual disk. Nah, virtual disk kan disuruh mount. Nah, di sana itu kayak modelnya kamu masukin DVD ISO dalam bentuk virtual. Nah, maunya kayak gitu. Masang ISO biar tampil gitu loh. Biar kayak laptop itu ada kayak DVD-nya yang jalan gitu. Kalau di Windows gitu. Mon sama kayak gitu, cuman dia masang
ke file system lah. Nambahin. Oke. Oh, Mas, kenapa kok Ya. kalau yang dari Windows kalau dipakai di Linux kok harus di-mount dulu, Mas? Misal harddisknya itu misalkan harddisk itu loh, kan misal harddisk D itu kok Oh, gitu. harus di-mount dulu kenapa ya? File system sampean. Formatnya beda dong. Formatnya. Kalau Windows kan kalau nggak salah Windows itu formatnya NTFS, tapi kalau si Linux kan formatnya XT4 kalau nggak salah ya, XT4. Beda kan? Jadi yang dia baca di Linux kan XT4. Walaupun begitu Linux juga bisa baca file format yang lain. Cuman kan kadang ada beberapa, kalau aku nih pakai Ubuntu itu udah auto mount semua. Cuman ada beberapa file system yang harus di mount secara manual itu ada. File system, sorry. Distro yang mungkin kalian misalnya minimalis atau misalnya cuman misal cuman tampilan CLI doang, command line aja nggak ada GUI-nya, itu kadang harus mount secara manual. Itu sih itu kan secara gimana ya, ini logikanya bingung sih kalau masalah mount gini. Kayak apa ya, kayak kamu itu punya ruangan, ini ruangan A sama ruangan B. Ruangan A itu Linux saja, itu environment-nya Linux semua, lingkungan Linux. Tapi kamu mau akses ke ruangan B. Nah, gimana kamu aksesnya? Kan harus ada jalan. Nah, itu makanya di mount di sana. Jalannya biar ke akses ke ruangan B. Intinya gitulah. Sorry kalau saya bingung dalam menganalogikan, soalnya aku juga baru belajar juga masalah file system ini. Barusan tadi 2 jam yang lalu aku belajar terus serius. Sebelumnya Mas, ada yang tanya itu loh, Mas. Oh iya, mana? Via chat toh? Itu di chat itu loh. Kelihatan nggak sih kalau chat kamu? Teh. Ulala. Mana? Siapa yang tanya nih? Di paling bawah, Pak. Mohon itu komen, Pak. Mon itu komen. Bisa. Mon juga bisa berupa komen. Iya. Itu Mon juga termasuk komen, tapi bukan direktori ini ya. Bukan, beda ya sama direktori MNT. Mon itu juga komen. Ada di ini. Ini ada di bagan di slash bin. Ada Mon juga komen. Kalau kalian masih penasaran komen atau bukan, bukan. Kelihatan nggak terminal aku, Rek? Kelihatan, Mas. Oh ya. Nah, nih. Ya, dia komen ini. Mon operating system available immune system arrangement. Tuh. Ya, dia komen. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin tambahan sih kalau mon ada juga yang nggak pakai komen bisa langsung di mon pakai ada tandanya gitu juga ada ikonnya. Oh iya, ada. Jadi nggak cuma komen. Yo. Ya, itu emang ada ya. Yuk lanjut. Aku tadi contohin kalau misalnya kalian di yang base CLI aja, monnya pakai komen. Kalau mau sih. Oke, lanjut ke directory MNT itu sebenarnya directory temporary mount point for regular file system. Ya bukan remote file media ya, beda. Jadi misal gini, misal Anda lagi ngoprek file system lah. Nah, butuh file system yang lain gitu. Bisa di mount secara temporary pakai misalnya mau OS apa lah, sistem operasi apa gitu, bisa di mount. Tapi secara temporary beda, nggak secara remote media, beda. Kalau remote media apa ya? Misalnya, aku belum pernah nge-mount sistem operasi atau nge-mount apapun, jadi saya agak bingung juga. Cuman ya intinya dia temporary sih, nggak bisa didiskonekkan lah. Ya bisa, cuman kayak ya langsung hilang aja gitu. Ada yang mau nanggepin? Jadi bedanya
Gimana, bedanya MNT sama media tadi apa mas? Bedanya MNT sama media tadi apa mas? Oh, ini kalau media itu tempat eksternal removable media device. Aduh, aku nggak punya itu ya, virtual box yang bisa diakses sebelum buat soalnya. Tunggu, gini. Oke, aduh, sorry aku nggak habis ganti distro lagi, jadi fileku yang di VM kayaknya pada hilang semua. Jadi gini, misal aku mau ngonekin USB ku ke VirtualBox. Nah, kan kalau di mana namanya di Linux apalagi yang pakai UI kayak Ubuntu ya pakai KT atau apa untuk namanya nggak base CLI ya, nggak base CLI. Itu kan langsung kelihatan, oke, USB ku ada misalnya 16 GB, mereknya Toshiba dan lain sebagainya itu dalam muncul di situlah ya di file directory kalian. Tapi beda dengan kalau BCLI. Kalau BCLI kalian cari, misalnya kalian nyolokin USB, itu kalian nyarinya di slash media seperti itu. Nah, bedanya adalah kalau di mount, misalnya kalian mount ISO apalah, ya kalian cari di slash MNT ini, beda jadinya. Kayak gitulah bedanya. Oke, lanjut mas. Oke. Nah, slash OPT ini kalau ada aku cari literatur itu slash opsional, direktori yang biasanya digunakan untuk melakukan instalasi software yang enggak dari distribution repository, jadi enggak dari repositorinya si Ubuntu. Jadi kalian kan kalau misalnya sudo apt install bla 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 kan langsung tuh, ya itu biasanya ke installnya nih. Kalau mohon maaf kalau saya salah, itu kalau nggak salah maksudnya di slash USR kalau nggak salah. Tapi kalau di OPT ini itu kalian installnya itu biasanya dependensinya kalian ambil sendiri, cari sendiri gitu, nggak jadi satu dengan repository dari Ubuntu. Misal aku yang biasanya putar di OPT itu aku install Nginx, itu enggak ya, nah itu kan enggak, iya misal enggak, aku install Nginx atau Docker, aku install Docker. Nah itu kan aku nggak ngambil dari reponya Ubuntu, tapi kan kadang bisa kita add repository, itu bisa langsung sudo apt install Docker dan sebagainya. Oh itu bisa langsung, saya apa ya, iya Nginx yang gampang. Nginx itu web service Nginx itu. Nah biasanya kalau aku mau install Nginx itu filenya itu nggak langsung sudo apt install Nginx, itu nggak, aku dapat itu pasti .tar.gz sama kayak kalian .zip, itulah sama. Nah aku cari literatur biar mereka itu rata-rata merekomendasikan untuk masangnya itu di slash opt. Kenapa nggak di root? Oke gini. Kalau misal kalian masang di root dan terjadi kesalahan saat melakukan entah itu pemasangan, entah itu waktu kalian edit file dan sebagainya, penambahan file dan terjadi kesalahan saat pembacaan, itu satu sistem kan langsung rusak guys. Intinya langsung kalian semua file yang ada di Linux kalian langsung hilang gitu. Makanya kalau misalnya kalian mau install software, apalagi kalau installnya itu nggak langsung dari reponya si Ubuntu ya, misalnya kalau aku pakai Ubuntu nih, atau yang pakai Manjaro, kalau misalnya filenya berupa .tar.gz ataupun yang kompres gitulah, mending kalian masangnya di slash opt, itu lebih aman di sana. Karena saya paham kenapa orang-orang rekomendasinya di opt. Thanks. Oke lanjut. Nah slash root beda ya sama slash biasa, sama slash root ini beda. Ini tuh kalau di Windows itu ya sistem C ya, iya data C itu ya data C administrator file sistem kalian.
Oke, kalian kalau mau ngoprek dalamnya root monggo, tapi jangan di host. Silahkan di VM VirtualBox. Ini ada peringatan lagi, do not touch, jangan ngapa-ngapain di sini. Biarkan sesuai dengan ala kadarnya, jangan diapa-apain deh. Serius. Kalau nggak pengen kenapa-napa. Oke, SBIN. Ini sama kayak bin. Cuman komen-komen yang ada di SBIN ini rata-rata harus yang jalan itu super user, jadi pakai sudo. Gitu. Sama sih, toolsnya bisa install, bisa delete, bisa format dan sebagainya. Cuman dia lebih lethal gitu aja sih, lebih kuat lah daripada di bin biasa. Misalnya aku pakai, dimana saya pakai SBIN, contoh real saya pakai SBIN itu waktu betulin kernelnya nggak kepasang di VirtualBox-nya nggak bisa detect kernel, sorry VirtualBox saya nggak bisa detect kernel, nah itu saya baru pakai SBIN. Kalau yang lain-lainnya nggak pernah sih. Contoh realnya cuma satu pakai SBIN waktu repair VirtualBox saya, itu benar-benar ya, sulit lah, ya nggak sulit sih, ada banyak. Oke, /tmp ini temporary directory, biasanya untuk store temporary file sih. Misal gini deh, kalau di ops ya, yang contoh real yang pernah aku pakai waktu di TMP itu adalah saat aku install sebuah service. Ini aku udah merujuk ke sebenarnya untuk pertemuan berikutnya tadi ya, aku kasih clue lah. Misalnya aku mau install service pakai otomasi gitu, aku simpan di mana? Biasanya kan kalau aku download kan nyimpennya di itu, kalau udah UI kan nyimpennya di file download. Nah ini biasanya aku nyimpennya di, kalau pakai script itu simpen di TMP gitu, simpen di TMP itu nggak apa-apa, nggak masalah. Terus kalian ekstrak kemana, misalnya ekstrak ke OPT, jadi file TMP itu langsung dihapus karena itu emang sifatnya temporary gitu aja. Jika ada yang bingung TMP atau sebelumnya apa sebelumnya TMP, SBIN, root, ada yang mau ditanyakan sebelum aku lanjut? Mas, Ya, ya dong mas. monggo. Kalau kita buka terminal tuh kita langsung di mana ya mas? Ya itu di root yang mana mas? Awal Tapi kali home. buka terminal. Iya. Cek. Kayak gini ayo. Gini terminal kosongan gini. Iya mas. Oh. Di home. Oke. Di home, di directory usernya itu udah pasti. Kalau kamu misalnya login dengan user IDM, pasti /home di /idm. Atau mungkin aku login pakai user Kiana, pasti di /home /Kiana. Jangan tanya yang itu siapa. Enggak, bercanda ya. Oke lanjut mas. Oke, kalau ini aku lanjut ke directory var, ya berisi variabel data yang disimpan. Bisa berupa log file, MySQL, sama database, web server, data file, dan ya macam-macam, pokok yang berisinya variabel data lah. Untuk contoh yang biasanya aku taruh di /var itu MySQL sama database file. Biasanya aku taruh di sana. Cuman ada beberapa beberapa kasus sih, ada beberapa orang nyaranin misalkan web service, aku web service pakai Nginx, dia secara default bacanya itu baca web service itu pasti di /var. Ada yang nyaranin gimana kalau bacanya di /opt, apakah bisa? Itu bisa ya, harus kita masukin log file, SQL, database itu di /var, itu nggak harus di sana. Itu bisa kalian masukkan ke /opt, itu bisa kalau mau ya apa ya, kalau mau berbeda dari yang lain lah. Cuma Mau ribet. ribet lah. Kalau mau ribet. Iya, kalau mau ribet ya nggak ribet sih, mau beda aja biar keren gitu. Misalnya aku buat service Anjay. nggak di /var loh gitu kan, bisa gitu.
Kalau mau beda itu Oh, bisa, Budi cuman Wamer Mas ya. cuman apa ya, Maaf, nanti ya, ada aku beberapa konfigurasi yang dirubah gitu Robert, aja. Ya itu Ya udah. masukan lah, bukan masukan sih, contoh doang. nggak nggak harus kayak misalnya ya di sini kan tertulis log file MySQL sama beberapa file yang lain itu masuk di var, itu enggak bisa kalian taruh di tempat yang lain sesuai dengan service defaultnya di mana gitu, bisa kalian ubah kok. Oke, ada yang mau ditanyakan di slash var? Otomatis ya Mas ya. Kenapa? Kalau kita install MySQL atau database langsung otomatis ke sana ya Mas ya. Secara default dia bacanya, misalnya baca database-nya itu pasti di slash var. Aku nyoba di Ubuntu gitu, secara defaultnya di situ. Bisa kalian ubah kok. Aku nggak mau file defaultnya dibaca di var, aku maunya di slash opt gitu lah. Silahkan, itu bisa kok. Wih, lanjut Mas. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang komen dasar Linux. Nah, sebelum aku masuk komen dasar, aku mau jelasin permission. File itu punya beberapa hak akses yang beda-beda. Ada read, ada write, sama execute. Dan pemiliknya itu ada 3 juga. Ada owner, yaitu ya kita sendiri, terus group, sama other user, others. Nah, jadi udah aku sebutin tadi, hak akses itu RWX, read, write, execute. Pemakainya itu ada owner, group, sama user lain. Gimana kita mau ganti hak akses pakai chmod? Tanda plus untuk nambah hak akses, tanda min untuk mengurangi hak akses. Contoh chmod untuk user, aku mau nambah execute di file test.sh. Ntar ya, aku buat dulu, misalnya aku contohin. Kelihatan kan terminal saya? Kalau nggak kelihatan tak anu dulu. Apa sih ini tak? Kelihatan nggak? Kelihatan Mas. Mas ntar bagi itunya ya Mas ya. Bagi temanya ya. Tema apa? Biasanya bagi ntar. Oh, Biasanya iya, bagi nanti. ya. Nah ini kita misalnya aku buat udah bagi lalu lu, oh iya, sorry salah. KLS Mas. Nah, sama. Aku Iya. lebih suka LL sih. Aku lebih suka LL. Kenapa? Karena aku bisa lihat ini. Aku bisa lihat hak akses di sini. Lebih singkat aja gitu. Oke, di situ kan Bukannya LS juga bisa ya Mas. LS bisa sih. Cuman gitu doang. Oh iya. LS min LS min L. LS min L ya? LS min L. LS min L. Nah, iya, LS min L. Ya. Nah, itu kan tadi aku buat touch test buat file.sh, isinya ya nggak ada isinya sih, kosong. Itu kan ada di sini permisinya itu untuk user read sama write doang, untuk group itu read, untuk others itu read. Nah, aku mau nambahin di user itu bisa execute. Jangan lupa untuk chmod itu pakai sudo super user. Sudo bisa atau sudo chmod juga nggak masalah. Sudo chmod user u plus x s. Ya, usernya ketambahan rwx. Makanya gini, kalau chmod user plus x itu kan, kalau misalnya mau nambahin user nambah execute, misalnya gini, user nambah execute, grupnya aku tambah r, addressnya nambah, grupnya udah bisa r ding, nambah w, addressnya nambah w, kan panjang toh. Nah, saya tipenya males soalnya. Jadi
Yang lebih tak suka waktu chmod itu ini pakai binary. Kalau R itu nilainya 4. Low. Ada yang bingung dengan binary nggak? Ada yang bingung nggak? Halo? Nggak ada? Enggak mas, lanjut. Oke, nggak ada yang bingung, sip. Berarti kalau R itu nilainya 4, kalau W itu nilainya 2, kalau X itu 1. Jadi kalau misalnya user ingin, oke, sip, Pak, tampilin terminal aja, wis. Jadi kalau misalnya user pengen RBX, itu sudo chmod 7, usernya ini RBX, address-nya nggak bisa ngapa-ngapain, berarti yang mau nggak bisa ngapa-ngapain itu 0. Grupnya nggak mau ngapa-ngapain itu 0, sama address nggak bisa ngapa-ngapain itu berarti 0. Tes 1 ternyata. Nah, yang bisa ngapa-ngapain berarti cuma user doang. Kalau mau grup bisa execute, terus si address bisa read, berarti chmod grupnya execute berarti 1. Addressnya read itu berarti 4 kalau nggak salah. 4 ya. Ya, kayaknya benar. Oh iya benar. Ya, gitu. Gampang, aku lebih suka pakai binary karena lebih singkat. Pembacaannya juga mudah. 7 pertama, misalnya untuk nilai pertama yang ini tuh berarti untuk user, nilai kedua yang tengah main berarti grup, nilai yang ketiga berarti itu untuk others. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Mas mungkin bisa dijelasin mas, Yang mana? gimana caranya kalau sefolder kasih semuanya gitu barengan, gimana mas caranya mas? Oh, ya pada gitu. Tak coba Pakai main R mas. Ini aku juga coba-coba ya. Kalau pakai ML kalian enggak sih? Enggak kalau pakai ML. Enggak. Nggak pakai main R lah. Kayaknya enggak deh. Kayaknya lo ya. Mohon maaf nih, aku juga lupa ingat nih. Satu. Aduh. Nah, gitu. Kalau aku beginiin terus chmod misalnya 700 ya di directory test. Kalau aku gitu sih, dalamnya insya Allah udah ganti semua. Insya Allah dalamnya udah ganti gitu semua. Oh enggak bisa berarti. Aku enggak bang. Apa pakai R ya? Pakai main R mas. Pakai main R ya? Pakai main R gede. Pakai bintang mas. Iya. Pakai bintang nggak sih? Pakai Bintang. bintang. Aku serius. Aku pakai main R. Pakai main R bisa ya? Pakai main R ya? Oh, Ya, baru pakai tahu bintang. nih. Coba kalau pakai bintang. Oh iya bisa pakai bintang. Enak pakai Oh bintang. kira. Pakai bintang. Pakai main R. Makasih ilmunya. Begitu kata aku. Bisa pakai bintang. Oke, makasih. Siapa tadi yang nyaranin pakai bintang tadi? Siapa? Apa tadi pakai bintang malah dikeren anjir. Makasih tadi yang nyaranin yuk. Soalnya gini, karena kenapa aku nggak pernah nyoba? Karena permission itu aku nggak mungkin semua file dalam directory aku jadiin kayak gitu, nggak. Tapi salah satu itu deh alasannya. Alasan saya kenapa nggak belajar untuk permission aku coba buat semua sama. Yang pertama, yang kedua aku emang malu saya. Sorry. Kalau nggak gini nggak belajar. Ya. Itu terminalnya ZSH ya mas? Ternyata Iya. Oh, Ya. itu distronya apa mas? Distro saya Iya. Ubuntu. Oh, itu Ubun. Ini Ubuntu. 19 ya? Enggak, aku nggak pakai yang 19 karena nggak ya ada. itu custom gitu. Ini aku pakai Mas yang bagi 18. Z-nya mas. Hah? Cari aja lagi.
Tadi Google banyak coy. Cari. Kalau ZS itu cari ayo. Lu nggak mau kan? Oh, Keren-keren. ya, dia mau tanya Mungkin tambahan sih mas, Iya, monggo. biasanya itu bakal langsung basic gunanya itu waktu kalian install SAM atau LAM, biasanya T-Docs-nya itu auto apa namanya itu, auto ketutup semua gitu, apa namanya, kelak apa sih permissionnya itu, permissionnya itu auto itu loh mas, auto nggak bisa diakses, langsung bikin folder nggak bisa itu loh. Oh ya, permisinya dimatiin semua gitu maksudnya. Jadi Iya biasanya gitu misalnya, kalau pengen pakai docsnya itu loh. oh ya boleh. Jadi buat apa? Tapi buat apa? Kan gitu. Ya boleh sih kalau mau Buka lagi. permissionnya mas. Gimana? Nggak jelas saya suaramu. Coba jelasin. Nggak buka permissionnya doang. Buka permission doang, buka permission. Ya biasanya kan nggak bisa diakses mas. Hah? Gimana? Kamu jelasin. Aku bingung. Ya udah intinya itu kalau pas butuh, misalnya kayak waktu di T-Docs sebenarnya kan auto itu kan kalau pakai SAM gitu loh. Biasanya itu kalau misalnya pakai kan ngerjain pembot gitu pakai kan nggak bisa bikin folder kan gitu. Nah itu pakai itu mas. Ah. Walah, ya paham. Ya. Cepat ya, Anda pembuat di Linux, aku pembuat. Lanjut. Loh, gimana sih? Aku di Windows, serius. Pembuat saya di Windows. Ya itu karena dosen, enggak sih, bukan dosen sih, sorry. Ya aku belum malas saya waktu itu. Oke, masuk komen dasar ya, tadi bahas permission udah, sekarang bahas komen dasar PWD. Untuk yang pertama WD ini untuk menunjukkan di mana Anda, di direktori mana Anda berada sekarang. Ya contohnya tadi aku udah nyoba. Mas ada yang tanya itu loh mas, bentar mas. Oh ada, sorry. Ada yang tanya itu kalau Jamat tuh harus sudah apa enggak tuh? Jamat tadi harus sudo. Ini aku coba praktekin nggak sudo ya. Nggak bisa ya kalau nggak sudo. Coba aja mas, coba dulu mas. Harus sudo. Ingatku loh, mohon maaf nih. Maaf sebelumnya, saya coba Jahamot 700 di 700 di oh bisa. Iya bisa. Coba aja. Bisa. Iya bisa. Jahamot nggak harus sudo. Kok bahaya banget ya Jahamot nggak harus sudo ya. Kayaknya nggak semuanya bisa deh mas, kayaknya mas. Ada beberapa yang nggak bisa kayaknya. Ada beberapa nggak? Yang misalnya bisa ya? fisiknya nggak ada itu. Oh. Apa? Oke. Gimana? Tadi yang Dia ngomong nggak tadi kayaknya ada ngomong. Anu mas, tergantung ownernya mas. oh untuk ownernya ya? Oh iya. Iya. Untuk ownernya. Kalau ownernya root mungkin nggak bisa mas. Oh iya benar. Kalau ownernya root ya bisa. Tergantung ownernya. Ya sorry. Itu tergantung ownernya kalau mau Jahamot. Oke. Makasih. Ya mohon maklum ya. Jadi 2 jam yang lalu saya baru buat ini soalnya. Kalau mas lanjut mas, keren mas. 2 jam yang lalu aja. Oke, rekomendasi yang pertama di PWD udah aku praktekin ya PWD tadi yang waktu si Ilham nanya user waktu awal kalian buka terminal dia di mana. Ya ini untuk mengetahui di mana kalian di direktori mana kalian berada. Oke, untuk komen masuk ke direktori ya pakai CD misalnya CD/home/. Kenapa aku nggak langsung CD? Misalnya aku kan nggak pertama kali terminal loh, pasti udah ada di direktori home Rizal. Kenapa aku pakai kayak gini? Suka aja. /home /Rizal /Ciluba, misalnya nama direktori Ciluba gitu. Kenapa harus panjang? Suka aja. Nggak ada alasan lain buat saya. Jadi untuk
Loh iya serius, nggak ada alasan lain. Aku. Oke lanjut. Yang satu yang berikutnya Gabut ya. aku ngomong komen dasar kan ya kayak gini-gini aja. Makanya aku ngomong kalau Mas. bahasan kali itu santuy Mas ya. Ya. Mas itu CD kalau Temanya misalkan terus, Mas. pindahnya cuma satu, nggak usah pakai slash ya? Ya. Oke. Misalnya kalian misalnya ini misal gini deh. Kalian di direktori root. Tapi kalian mau masuk ke direktori dalamnya root. Itu nggak usah slash nggak apa-apa. Oke. Lalu Sip, makasih kalian Mas. lagi di directory root mau ke directory home-nya siapa gitu pakai slash bla 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 yang panjang tadi. Oke, sip. Ya, ini Mas. LS ya. Mas. Ya. Mas Iya. tadi aku ngeliat ada titik-titik itu apaan, Mas? Ada apa? Ah, Ada titik-titik mana? itu apaan? Titik-titik itu loh. Mana sih? Di terminal lah. Misal CD titik-titik tadi apa itu, Mas? Iya. Di terminal lah. Apa tuh? Oh, wait. Oke, bentar. Aku tak masuk ke yang panjang. Ini. titik slash ini baca aku balik. Titik slash berarti intinya aku kembali ke direktori sebelumnya ke atasnya. Satu. Kalau misalnya aku cd nah, misalnya aku masuk ke sini, aku mau balik ke slash home slash result ke direktori result, berarti aku ke pakai cd 1 level, 2 level, 3 level. Nah, aku udah di slash home slash result. Itu untuk kembali per level sih, per level sih. Jadilah ya itu aja per level lebih enak. Oke, bisa dipahami itu singkatnya sih. Kalau panjangnya sorry aku nggak cari. Oke, ada yang bingung masihan masalah dengan titik-titik slash tadi? Lanjut, Mas. Oke, siap. Ayo. Baru jelasin LS ya. Gak tahu sendiri kan LS tadi fungsinya buat apa, untuk ngelis lah, untuk melihatkan file yang ada di directory. LS macam-macam optionnya, ada main A untuk menampilkan semua file, main A gede, tapi ada bedanya kan itu main A gede itu sama dengan main A biasa, cuman nggak menampilkan directory. Main C untuk direktur dengan output bentuk kolom dan ya sepertinya kalian bisa baca di situ. Kalau ada yang bingung silakan. Aku nggak baca satu-satu. Gimana? Bingung? Ada yang bingung? Opsinya macam-macam kalau kalian. Oh iya, sama satu lagi. Misal nih kalian bingung dengan komen itu fungsinya apa? Ada kamus berjalan di Linux bernama man. Misalnya man ls. Fungsinya apa? Directory. Ada apa aja? Ini ada banyak. Bisa pakai man atau man apa ya? Man apa ini? Man apa tadi? Jahat mod. Bisa nggak ya? Aku lupa. Oh bisa. Jadi dia sudah lengkap. Terus opsinya juga udah ada. Ya ini tadi sesuai yang dikatakan oleh Ilham ya. Kalau mau ngisi semua permission dalam satu directory semuanya itu bisa pakai main R di rekursif. Oke. Itu tadi saya kelupaan, saya ini nggak masukin di situ masalah man. Man itu kalau orang bilang dia Wikipedia-nya Linux. Oke, lanjut ya. mkdir touch nano. Namanya lah, anjir. Ya kan kamunya komen dasar, belum masuk ke berikut-berikutnya. Ya emang hari ini untuk komen dasar dulu aja. mkdir untuk membuat direktori. Ada yang bingung nggak sih komen dasar di sini? Namanya. Oh, ya serah gua dong. Siapa di sini yang ngajar? Serah dong. Oh iya, harus pede kan? Wih. Saya kayak mau buat direktori mkdir aku ganteng, jadi saya buat direktori aku ganteng gitu.
Touch berarti untuk buat file, touch.txt. Ini itulah. Nano text editor. Lanjut, cat untuk apa ya? Print lah, print isi dari file. Soalnya aku ngeprint apa ya? Fileku yang ada isinya apa ya? Artinya ada isinya apa? Bentar. Apa ya? Misal aku mau lihat isinya dari input.py berarti pakai add input.py. Nah, kayak gitu bisa nge-print gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ini ada mulai bosen ya karena dasar-dasar doang emang. RM dia. Enggak kok mas, keren kok mas. Apa ada komen dasar? Loh, bener kan? Udah. Oke, Kan nggak semuanya tahu juga mas. Ya, sorry, mohon maaf ya. Maaf. Oke, RM untuk delete. Contohnya RM nama file misalnya RM test1.txt. Nah, itu kalian mendelete file test1.txt. RMNRF berarti secara rekursif di directory itu. Oh, nggak mau nyoba. RMDIR dia untuk dua directory. Ada catatannya. Kalau RMDIR dalam kalau misalnya direktorinya itu masih ada isinya, biasanya dia nggak mau. Maksudnya direktori yang kosong. Bisa pakai RMNRF, itu bisa. F-nya apa? F-nya kalau nggak salah force. Mohon maaf nih kalau aku lupa, kalau aku salah ya. Nggak baca lagi deh. Ini. Kalau nggak salah F-nya itu secara force. Oh iya betul, F-nya force. Ignore not existing for an argument. Ya. Lanjut. Move sama copy. CP. Saya mau ngopi kayak ya itu kalau URL langsung klik kanan copy dan sebagainya, tapi kalau mau pakai command line misalnya aku mau ngopi apa ya, CP dari s1.sh ke nah, kayak gitu. Jadi aku ngopi file tes1.sh dari directory test ke directory server Angel. Move sama move juga sama seperti itu. Cuma kalau move ya kalau sampai cut gitulah. Oke, lanjut ke chon group. Chon berarti mengganti pemilik file, owner filenya. Misalnya aku punya user Kiana, aku mau ganti dari ownernya yang namanya awalnya Rizal ke Kiana, jadi chon Kiana terus test.sh. Ya grup berarti ganti nama grup, misalnya grupku tadi apa ya, itu apa lupa. Oke. Oh, grupku juga Rizal, aku mau ganti ke grup Kaslana, berarti aku ganti pakai CH group dan gitu. User add user del, user add user, sama-sama untuk nambah user. Bedanya pakai Kinaelis. Bedanya ini kalau user add ya, oh sorry harus sudo ya. Nah itu udah langsung jadi. Nggak tahu passwordnya, kalau nggak salah kalau gini nggak ada passwordnya deh. Seingat, mohon maaf ya kalau kayak gini berarti dia nggak setting password, kecuali kalau pakai sudo add user apa namanya terus. Nah ini masih password. Nah
name apa nggak usah diisi. Nah, informasinya lebih banyak yang diisi di sana kalau pakai web user. Tuh, bedanya gitu. Oh ya udah ada tulisannya super user only. User del, kalau user del doang, user del dengan nama user berarti cuma ngapus usernya aja, nggak beserta direktorinya. Tapi kalau user del main R, berarti dia langsung ngapus user beserta direktorinya. Passwd untuk ganti password user, super user ya, harus super user. Group add, di passwd group del, group add nama grup, di passwd mengganti password grup del menghapus grup, ya sama kayak yang tadi. Add user del gitu. Oke, kelar. Ada yang bingung atau mau ditanyakan, monggo silakan, saya buka sesi diskusi. Oh ya Kak, saya mau bertanya Kak. Ya, ya silakan. Kak, itu kan tadi yang permission ada dibagi 3. Owner, group, sama others. Iya. Ini sebenarnya gimana sih Kak? Saya masih nggak paham di grupnya. Oh gitu. Gini, aku buka di terminal loh. Ini, nah, kelihatan nggak mas terminal saya keluar objeknya kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Gini. Ada, misalnya aku login di grup yang bukan grupnya Rizal. Ini userku Rizal. Ya. Grupku bukan Rizal gitu misalnya aku oke, aku bedain dua-duanya deh. Aku login atas nama Bayu dengan grup Rizal. bukan grup Grup Kaslana gitu. Nah, aku mau akses file, misalnya file kondisi.py ini yang dimana ownernya itu Rizal dan grupnya itu juga Rizal. Ya, kalau aku nggak punya hak akses di grup itu, aku nggak ada hak akses untuk execute, berarti grup di Kaslana itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Grupnya nggak bisa execute. Contohnya kayak gitu. Atau nggak bisa read atau nggak bisa write. Tapi kan di sini kan aku kasih di grup itu bisa read, bisa write. Nah, misalnya aku kasih di grup itu nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah, saat aku sebagai grup yang lain, aku nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Gitu. Misalnya apalagi grup ini kayak gimana ya kalau grup itu ya? Aku juga belum pernah nyoba sebagai grup sih sebenarnya. Cuman ya misalnya Anda sebagai salah satu di grup di situ gitu. Dan bukan sebagai ownernya, bukan, gini. Contohnya yang lebih mudah gini. Anda login sebagai Bayu dalam grup Rizal, ya kan? Dalam grup Rizal nih, grupnya Rizal. Tapi di situ, di grup itu permissionnya nggak boleh read, nggak boleh write. Ya udah, Anda sebagai user Bayu nggak bisa ngapa-ngapain di file itu, nggak bisa read, nggak bisa write. Jadi permissionnya denied. Kayak gitu. cuma execute doang ya? Ya, itu pun kalau boleh execute, kalau nggak boleh execute ya nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Oke. Paham Kak? Kasih Kak. Oke, sip. Ada lagi yang mau tanya? Itu petang puluh, rek. Kok wae? Ada yang tanya di chat nggak sih? Itu ada yang tanya lo Kak di paling bawah Kak. Mana? Kak, kalau misal min X itu bisa execute, itu yang siapa dulu? Grupnya, usernya, atau othersnya? User. Kalau dari literatur yang aku baca harusnya bisa execute dia, karena emang permisinya dia execute, tapi dia nggak bisa read, nggak bisa write. Dia bisa execute, nggak bisa read, nggak bisa write. Apa kurang jelas? Bagaimana? Mohon. Mungkin ada yang mau memberi masukan lagi deh, silakan.
Monggo, monggo, monggo. Saya juga belajar ya. Bukan berarti aku jago, enggak. Aku jago. Serius. Halo. Audio file dot zs gitu ya itu random coy ya tinggal di ganti doang boy. Saya itu tuh jam sama Zulfikar tuh. Mungkin yang lain saya tanya langsung aja kalau Monggo, monggo yang mau tanya silakan. Bener banget kan, saya anaknya mager. Kalau nggak ada yang penting saya nggak jalan. ayo rek, ada yang Monggo, tanya langsung monggo. aja atau Mungkin chat nggak apa-apa. dari presentasi saya ada yang bingung mungkin atau ada yang mau kasih masukan saat saya present kayak gini, monggo silakan masukannya. Nah, biar apa ya, lebih baik lagi lah kayaknya gitu. Monggo silakan. Tadi itu Mas ada yang kasih live hack Mas. Iya, apa? Yang tadi udah sudah cerita tuh Mas, tadi Mas ada yang ngasih Mas. Mana? Bacanya di aku nggak boleh lihat gitu, boleh. Tadi ada yang ngirim gitu Mas. Mana? Feedback gimana? Ngirimnya gimana? Sudo? Hah? Apa sih? Gimana? Silakan yang mau silahkan yang mau ngasih feedback ke saya silakan. Ya sebelumnya saya mohon maaf ya kalau tadi kayak kurang jelas karena maksudnya nggak lancar banget karena emang persiapanku tadi cuma 2 jam serius. Soalnya tadi siang kalau nggak salah aku tidur terus baru ini ya benar. Sudo gimana apa sih yang mana sih? Oh di terminal, oh alah. Aku nggak nangkep sorry. Udah gini lah. Kan kayak gitu Mas. Gimana? Ada spasinya. Walah, astaga. Gini, Nah, iya kasih contoh itu Mas. buat apa nih? Ini buat apa? Coba apt install. Walah, oke. Coba apt install. Langsung dah. Kan apt install sudah clear tak? Tidak bisa ini. Nggak bisa. Bukan gitu maksudnya Mas. Gimana weh? Aku nggak paham. Tulis. Nggak bisa. apt install apa tuh ya? SL coba. apt install SL coba. Buat last comment, itu last comment gak ada. Lalu clear. Terus lebih banyak situ. Boom. Coba gimana? Oke. Aku ngikutin Ham.
Gimana? Gimana? Tulis Gimana? apt Gimana? install, Satu. apt install, Mal install sh, SH. sh contoh, ya contoh aja. Gini, Enter. enter. Kan nggak bisa tuh. Heeh. Terus sudo spasi, Sudo. nggak Pasti. usah pakai apt install lagi. Oh, Itu kayak gitu. buat bermudah gitu loh mas. Heeh, sudo spasi. Iya coba tuh. Gini. Tidak seru. Tanda seru. Gini. Nah, coba enter tuh. Iya. Oh, Tuh. alah. Ya, gitu. Biar Oh, enak. alah. Efek. Oke. Ya, makasih. Baru tahu aku serius. Keren ya, bisa gitu coy. Itu kalau ada aplikasi yang otomatis stuck untuk mengakhiri hidup, aplikasi itu bisa jadi bisa X-Kill. Oh, boleh. Tapi aku biasanya pakai kill 9 sih. Oke, makasih juga untuk Rangga. Ada yang namanya Numble Power. Numble Power. Oke, siap. X-Kill ya, X-Kill. Oh, mantap. Udah tinggal diarahin itu. Biasanya pakai ini coy. Terus nyari PID-nya. Samaan mas. Tapi kalau pakai skill kalau masnya nggak bisa sih. Nggak bisa. Kenapa? Masnya nggak. Oh gitu. Kalau skill itu loh, kalau packingnya nggak bisa kan masnya nggak bisa gerak itu. Oh iya. Iya, pakai kill all. Bisa pakai kill all, tapi entah kenapa soalnya kebiasaan Michael kill 9. Jahat emang. Iya itu kalau baca dari main kill ya. Kill main 9 itu ini kill all as you can kill. Kill paling jahat. Terus langsung kill. Iya serius itu kill paling jahat. Apa sih kalau mau baca Emang bisa Kar? coba kan. Coba, kamu nggak mau kalau nyoba di aku, Dir. Aku mau. Nggak. Mohon maaf nih sistem C nggak mau saya kill. Buat clear, oke. Nah coba ya. Ini loh. Kayak orang yang boleh mantap. Kayak orang benar-benar apa ya? Primitif sekali mesin Windows clear, nggak tahu shortcut yang kayak gituan anjir. Nggak, emang pokoknya males, serius. Oke, ada apa? No. Sistem D buat apa? Yang tanya sistem D. Nih, sistem D. Anjir, kernel dong. Cobain Pak, jangan saya please. Pertemuan berikutnya kayak bahas apa ya? Dari itu ya. Bahas script sama otomasi. Ya, pertemuan berikut coding. Mas coba sudah apt installable.
Oke. Buat apa ya itu ya? Yeay. Belum bisa gini. Nggak bisa, nggak ada package-nya aku. Ya, Emang? Oh bisa udah. Gini lah maksudnya. tipe mas, tipe SL. Mana aku bahas itu? Lupa kan? Kemana? Aku bahasnya gimana ya? Exit. Gas. Exit. Exit ya. Oh iya exit. Nice. SL. Ya coba SL mas. Aku suka, itu paling suka dari Linux mas. SL ini. Oke, SL ya. Itu buat apa? Itu buat apa anjir? Lihat aja. Alay kayaknya mas. Lo, Terus Coba apa? SL. SL gini. Astagfirullah. Ya ampun. Nggak bisa request lain SL kebakaran gitu, yang kayak barang kebakaran gitu gimana nih? Gak ada itu cuma itu doang. Oh alah. Kayaknya bosisok. Pasti emang alay ya, dong. itu laporan. Itu apa sih sok 2 kalian tuh. Itu motor sisok kalian. Oke, ada ini yang mau ngasih feedback, ada lagi selain si Rangga. Feedback saya present dah, feedback ke aku, apa kurang saya yang harus diperbaiki, yang gimana, silakan monggo. Atau mungkin yang mau dibahas lagi, monggo silakan. Soalnya itu juga bagus. Mas itu D-nya apa mas? Oh? Apa? D-nya apa tuh? IDE? DE. DE? Stop and fire. Apa ya? Lupa Ham. Aku Genom udah kayaknya lama. itu. Genom, oh ya, genom. Kilin nggak ya? Bukan, dia bukan. Bukan. So genom itu. Genom coy. Coba Unim, coba apa namanya? Neofast coba. Ya percaya, orang aku misalnya genom. Wah nggak punya Neofetch. Ubuntu bukannya kalau defaultnya itu ya GNOME ya? Ya tapi ini ada yang baru sih apa? Aku baru-baru ngerkilin, kayak keren anjir kilin. Oh enggak, aku enggak pakai yang baru, aku pakai genom, pernah pakai genom. Ipin Itu bagus. berapa, Dia Mas? kan bagus kan? Nih, genom kan? Oh, yang mana sih? Genom, iya 18. Saya pakai yang LTS. Mas itu Ubuntunya pas install wifi-nya langsung bisa atau nggak kedeteksi mas awalnya? Alhamdulillahnya langsung bisa. Oh, Iya, Anda ada problem. ada kendala. Ada kendala. makanya saya Feedback pindah ke sektornya Vikar mas, karena wifi di Ubuntu nggak bisa. Aduh. Hidup Debian guys. Kalau Ubuntu astaga. Enggak, bercanda. Pakai Ubuntu lah. Pakai CentOS biar enggak manjur semua coy, pakai CentOS gitu kayak apa kayak manjur semua loh. Pakai POAS aja lah, POAS ayo. Kalau nggak pakai Fedora lah, Fedora. Iya, pakai CentOS aja. Pakai Perot kok saya. Wih, mantap. Loh, kata sektornya Ricard katanya. Iya. 3 triple. Ricard anjay. Buset. Keren. Apaan itu? 3. Aduh, buat apa banyak-banyak aduh.
ikutin jejaknya Mas Ilham. Pentabut dong, 5 dong. Itu dulu aku Sumpah itu gak guna, bayang-bayang. aku merasa itu suatu kebodohan yang sangat luar biasa. 5 Aku dulu juga bayang-bayang gitu sih sebenarnya. Apa namanya? Mau triple boot. Cuman ya buat apa mikir lagi aku gak jadi. mending di mana aku install 4 distro Ubuntu, distro Ubuntu, 4 distro Linux. Kurang kerjaan anjir. Mas, mau nanya nih Mas. Oke, monggo silakan. Ini tentang distro Mas. Saya kan pakai itu ya, pakai Mint Oh, ya. Kenapa dit? Ya pakai min ya. Mint. Ya. Terus awal-awalnya tuh kan masih lancar-lancar aja. Terus beberapa hari kemudian nge-lag banget gitu. Kenapa ya? Min ya. Iya. Emang gitu sih. Gak bisa jawab lagi. Emang gitu sih. Apa hardware-nya yang kurang spesifikasinya atau gimana tuh Mas? Kayaknya. Kayaknya enggak sih. Aku pakai min itu masalah di wifi malahan, bukan nge-lag-nya, tapi masalah di wifi. Wifi ku aja kadang kedetek kadang enggak. VPN-nya Aku kalau berapa saya Mas, Wi-Fi-nya jalan tapi VPN-nya juga nggak jalan itu. Aku wifi ku malah nggak jalan coy. Makanya aku ganti Ubuntu lagi. Itu isyarat harus ganti distro ya Mas ya? Enggak sih, mungkin Ganti ini aja. si Ganti aja. Mungkin ganti itu loh Zorin OS, mungkin keren juga tuh Zorin. Kalau enggak pakai pop dah. Anda pakai di tim AMD atau timnya Intel atau tim hijau? Apa dah Mas? Oh, merah Mas, AMD. AMD harusnya nggak ada masalah sih, soalnya aku sebelum beralih hati ke tim hijau, aku dulu juga tim merah. Nggak ada masalah sih di admin. Bukan AMD lancar ya harusnya. Harusnya lancar sih. Iya, Nggak tahu makanya. sih. Nggak tahu yang baru ya. Nah, sebelumnya tuh yang Ubuntu yang 18.10 itu berat sih Mas. Serius. Iya. Ramu berapa sih ramu? Makanya Ramu berapa tuh? Makanya bingung gitu. Ramu berapa sih? Ramu berapa ramu? Ramu 4. 4 ya. Nah, Ada swapnya nggak? Swap. swapnya ada, udah Udah bikin. Udah Berapa? dibikin. Swapnya 4 juga. Kok bisa ya? Nah, itu makanya. Jadi gonta ganti distro terus sampai sekarang Mas. Kalau Min sekarang masih nge-lag juga ya kan, udah cari-cari gimana nih gitu, apa sih di Google kan biar gak nge-lag katanya. Udah dicoba satu-satu masih aja sih. Aja. Burung. Apa itu Karopen GL vendor Itu tuh coba pakai yang caranya Fikar tuh, dia sering oprek-oprek. Siap. Kalau aku sih, Rekam. kalau aku cari yang itu sih, cari yang distro yang ringan. Jadi bisa coba dari caranya Fikar. Coba dipin aja, dipin. Apa Mas? Coba dipin. Ganti distro dipin. Apa nih? Baca-baca. Explore. Gini deh, kalau nggak mau nge-lag, base CLI aja deh. Isinya komen doang deh. CLI aja, komenan doang ya. Gak enak dong. Berat Mas. Enak loh, itu nggak berat, serius aku. Komenan aja nggak berat. Udah nggak apa-apa. Kalau Hitam putih gitu, kalau nggak tampilannya. IT pakai i3 WM aja, pakai Windows Manager itu. Gak usah pakai DE, langsung i3 WM aja. Keren tuh. Iya, aku nggak tahu ya Paling sistemnya min. Tapi emang kadang aku waktu pakai min emang banyak masalah sih, makanya ganti Iya. lagi. Nggak tahu tiba-tiba dia Malah- hang, tiba-tiba wifi-nya nggak bisa kedetek, parah lah. Kalau nggak coba ini habis ini kan apa tuh Ubuntu yang rilis kandidatnya yang resmi kan udah keluar tuh tanggal 16. Nah, kayaknya. itu Kalau nggak gak bisa. Coba Itu aja dulu. masalahnya kayak dulu Mas. salah. Masalahnya Udah pas nyoba tuh. diinstalasi itu. Masalahnya diinstalasi. Nggak kebaca tuh gimana tuh? Kebaca, cuman error. Yang SHF key kayak gitu-gitu deh. Yang error reading gitu.
Oh, udah cobain aku. Tapi siap-siap aja, banyak itunya, banyak tantangannya kalau aku. Hmm, masih coba lagi sih mas, siapa tahu gara-gara flash disknya gitu, tapi ya gitulah. Masih gue ganti sih mas sampai sekarang, mungkin mau dihapus Coba lagi aja. sekarang. Coba aja fadisnya mungkin yang mungkin fadismu yang bikin nggak bisa 5 itunya, mungkin ISO-nya mungkin bagaimana nggak tahu. Nah itu ya, mau coba-coba lagi sih mas. Oke. Ya itu, coba Semangat dipin, ya. coba dipin. Semangat ya. Kan kalau dipin Yoi, beneran, yoi. tapi bosan Dipin. sih kalau lama-lama dipin. Ya, tapi keren maksudnya bosan itu kalau misal kayak, soalnya itu nggak mainstream gitu loh kalau dipin. Keren sih, coba aja sih. Yo 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 yo. Makasih mas saran-sarannya. Oke, sama-sama. Ya. Mungkin yang lain kalau mau gabung langsung aja ngomong nggak apa-apa. Ini udah kelar ke materinya, Udah kelar. tanya aja. Tinggal Kita sharing-sharing. Ya. Sinta Karidina, halo Sinta. Jawab dong Sinta. Halo Sinta. Gak dijawab dong Kak Acang. Mas, kalau mau belajar Docker dari mana ya startnya ya? Docker. Ah, Docker. Kalau aku belajarnya nggak dari di Google. Google comment data. Kalau aku ya lihat Dockernya, baca dulu Docker itu apa. oh, Fungsinya dokumentasi. buat apa. Dokumentasi aja dulu dibaca. Terus pahami komen dasar. Nah dari YouTube, Iva, Dari dari YouTube. YouTube. Dari YouTube juga bisa. Itu lebih jelas, malah lebih enak di YouTube sambil ngemil, sambil memahami. Malah ngemil ya. Ya Mas. Kalau mau belajar Docker tuh harus ada prerequisite-nya nggak? Ada prerequisite nggak? Enggak. Harus Ada sih. apa tuh? Niat. Anjir. Iya. Iya, cuman itu. Oke. Iya, cuman itu, nggak ada lagi. Ini nggak ada yang mau dibahas lagi kah? Kalau nggak ada, aku tutup. Serius. Tutup aja sih nggak apa-apa ya. Udah, aku Iya. mau ngelaprak lagi, belum kelar apa aku. Aku 2 hari kemarin nggak tidur dengan normal hari. Wih, keren dong. Enggak, bukan masalah itu. Aku soalnya habis minum buat kopi dalgona dan aku minum 3 kali 2 hari kemarin. Dalgona. Aku nggak tidur. Dasar korban viral. Dalgona kok. Ya udah tutup aja Mas. Oke, yuk. Oke, makasih Mas, loh kamu ya. nih jangan lupa di-share. Oh iya, makasih udah menyempatkan waktunya. Saya mohon maaf bila ada kurangnya. Untuk study group berikutnya, insya Allah bahas deskrip sama otomasi. Oke, terima kasih pada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaga kesehatan enggak ya? Yuk. Makasih mas. Itu Yuk, Mas. sama-sama. Makasih juga untuk kalian semua deh. Baik kak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, atau mungkin ingin sharing ilmu kalian, bisa tinggalin di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan sama updatean selanjutnya. Dah.